Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pada pagi ini senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu adalah orang yang terpilih pada pelatihan ini. Bapak Ibu, saya perkenalkan diri saya, nama saya adalah Hartati, ya. Perkenalkan diri saya, nama saya Hartati, saya Widya Uswara di UPT Palkes ini. Dan saya diberikan kesempatan pada pagi ini oleh Kepala UPT Palkes untuk memberikan mengampu mata pelatihan pelaksanaan imunisasi COVID-19. Untuk lebih kita komunikasinya, Bapak Ibu bisa catat itu nama dan WA-nya ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pelatihan pada pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdiri berdoa. Selesai. Terima kasih. Bapak Ibu jangan duduk dulu. Saya belum kenal dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita perkenalan dulu, mungkin mulai dari Bapak Ketua ya, Bapak Nasruddin. Saya lihat namanya sudah ada, panitia menyiapkan namanya. Ya, jadi terima kasih. Kayaknya namanya sudah ada ya, dari 32 kabupaten kota ya. Baiklah, Bapak Ibu, kita dalam mata pelatihan ini diagendakan masuk di dalam kurikulum modul, yaitu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dengan 5 materi inti. Di antara materi inti yang kelima itu pelaksanaan imunisasi dengan monitoring evaluasi yang belum kita pelajari. Jadi saya rasa juga nanti Bapak Ibu bersemangat ya, udah capek ini kan. Nah, ini kita dari pagi sampai sore ini kita melaksanakan mempelajari pelaksanaan imunisasi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menjelaskan deskripsi daripada mata pembelajaran kita pada hari ini, yaitu secara tujuan utamanya kita nanti setelah kita selesai pembelajaran ini, Bapak Ibu nanti mampu melaksanakan pelaksanaan imunisasi COVID-19. Kemudian untuk mencapai hal tersebut, indikatornya adalah bertahap, yaitu dari materinya ada submateri melakukan pengolahan vaksin ya, persiapan vaksin, kemudian mengelola persiapan tempat pelaksanaan vaksinnya nanti, kemudian yang ketiga melaksanakan imunisasi COVID-19 itu sendiri ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana? Kenapa perlu kita mempelajari materi ini? Apakah manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini? Pasti penting lah kan? Gimana nih? Ada yang dokter-dokter muda ini, pasti penting. Jadi Bapak Ibu, saya mohon bantuannya, karena Bapak Ibu sudah mempelajari beberapa 3 materi kemarin, mungkin Bapak Ibu mengisi post-it yang sudah saya berikan, ya. Ya, mungkin mengisi post-it yang sudah diberikan, kemudian ditempelkan ya. Nah, saya kasih waktu beberapa menit ya. Apa manfaat pembelajaran ini dan seberapa penting pembelajaran ini, dan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang COVID, kemudian pengalaman apa yang Bapak Ibu dapatkan. Saya rasa ringkas saja buat ya. Ibu Leni, minta tolong Ibu ya. Tolong ditampilkan di sana di flipchart, mari kita baca sama-sama ya. Mari kita baca sama-sama. Wow, belum. Wah, luar biasa. Inilah tenaga vaksinator yang muda-muda ya. Jadi luar biasa bahwa coronavirus itu adalah penyakit yang berbahaya, bisa dicegah dengan vaksin dan mematikan ya. Kemudian cuma angka kematiannya kecil cuma ya. Nah, terima kasih, luar biasa. Beberapa menit ke depan kita akan masuki materi inti, yaitu tentang pokok pembahasan. Kita lihat dulu pendahuluannya, kemudian kita lihat lagi submaterinya tadi 3 ya. Kemudian penutup. Kita langsung masuk ke pendahuluan ya. Dr. Emir, pasti tahu itu kan, kasus pertama itu di bulan Maret tahun 2020 itu terjadi di Jawa Barat, kasus pertama pandemi corona. Ya. Setelah itu menyebar ke seluruh dunia. Setelah itu menyebar,
Kemudian data nasional yang kita dapatkan tanggal 14 bulan 4 ini makin banyak ya, ada penambahan kasus ribuan, kemudian ada yang sembuh, ada yang meninggal. Kemudian kejadian infeksinya masih tinggi ya di 5 provinsi. Penyumbangnya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian DKI, Riau, dan DIY. Ya, gimana Bu Leni? Aman kita kan? Sumatera Utara. Tapi jangan percaya dulu aman. Siapa tahu data kita belum masuk, bisa jadi karena kita Sumatera Utara yang terkena terlambat ini datanya ya. Tapi itu dulu ya mungkin ya. Nah, kemudian kegiatan promosi dan setelah dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan, kegiatan promosi dan preventif segala macam dengan protokol kesehatan sepertinya tidak bisa meredam angka kejadian yang berfluktuasi dan selalu tinggi. Akhirnya Presiden atau pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 14 tahun 2001 tentang pelaksanaan vaksin COVID-19 ini ya, pelaksanaan imunisasi COVID-19 ini. Nah, Pak Presiden berharap sama sekali vaksin ini gratis, kemudian diharapkan kabupaten provinsi itu atau segala macam lintas sektor itu merelokasikan dananya untuk pengadaan vaksin. Kemudian lanjut, Pak Presiden punya target nanti 92,6 nanti di bulan Juni ya. Kemudian ada peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur bahwa kita harus divaksin dan kemudian juga tenaga kesehatan harus diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya mempercepat itu. Nah, kenapakah kita gimana perasaan Bapak Ibu selaku tenaga medis? Kita kan yang merasakan sekali dampaknya kan, ya. Pasien banyak kita capek, pasien banyak sampai kapan ini mau kita kerjakan ya, sampai kapan kita mau melayani. Kemudian banyak sekali kisah sedih ya, teman-teman kita pada meninggal. Salah satunya anggota saya, Dr. Adrin. Bapak Ibu pasti kenal dengan Dr. Adrin, spesialis anestesi di Rumah Sakit Haji, meninggal. Kemudian ada juga perawat saya yang baik, Maria Ulfa, juga meninggal. Jadi itulah, kita harus pikirkan, mudah-mudahan vaksinasi bisa mencegah angka kematian. Sayang sekali dokter-dokter di Indonesia sudah 300 orang yang meninggal, yang merupakan aset daripada negara kita ini. Ya, baik Bapak Ibu, kita brainstorming gimana pendapatnya Bapak Ibu, kita lihat itu semua. Sebenarnya saya mau menerangkan definisi, tapi kalau definisi saya terangkan, kita pada dokter-dokter ini semua pasti sudah tahu imunisasi itu apa, penyakit COVID itu apa, dari post-it tadi sudah saya baca ya, luar biasa semuanya ini ya. Jadi itu tadi imunisasi dari karikaturnya dilihat bahwa menyuntikkan virus atau bakteri yang dilemahkan ke dalam tubuh agar tubuh membentukkan antibodi untuk melawan suatu penyakit tersebut. Nah, kita masuk ke pokok bahasan yang ini yang inti sekali. Sebelum kita pokok bahasan satu itu kita mempersiapkan vaksin pertamanya, kita mempersiapkan vaksin dari penyimpanannya, dari kulkas, dari cold chain ya. Kemudian kita mempersiapkan tenaganya siapa, kemudian menceknya lagi vaksin itu juga. Kemudian kita persiapkan juga sarana pendukung. Nah, pada pengolahan vaksin pada saat pelayanan itu, yang penting pada intinya vaksin itu jangan langsung terpapar sinar matahari, karena itu akan merusak keefektivitasannya. Vaksin yang dipakai itu kita pantau kualitasnya ya. Kemudian vaksin yang belum dibuka, yang belum terbuka diberi tanda. Kemudian yang multidosis dicatat juga tanggal berapa diencerkan dan segala macam ya. Untuk pelayanan yang di luar gedung kita bertahannya hanya sampai 6 jam. Kalau lebih tidak bisa dipakai lagi. Nah Bapak Ibu nih jurimnya nanti dokter kepala puskesmas nanti jurimnya diingatkan ya. Menyimpan vaksinnya ini berdasarkan dengan jenis vaksinnya ya. Nah, ini vaksin yang sudah tersedia di tempat kita ini, itu tadi 3 vaksin ya. Yang biasa kita pakai untuk digunakan untuk kita yang dibagi dengan 10 dosis itu adalah vaksin COVID-19 produksi Bio Farma. Nah hati-hati Bapak Ibu semuanya ya. Ini sudah jurim sudah biasa nih saya rasa Bapak Ibu ya mengamati itu. Melihat labelnya itu apakah masih segitiga yang segi empatnya itu tetap warna lebih gelap. Kalau sudah warna gelap itu tidak boleh digunakan lagi. Nah, ini kita lihat ya, vaksin yang akan kita bawa keluar, kita pakai vaksin kuetener, kita pakai kotaknya, kemudian kita susun dan kita tutup dengan baik. Dan jangan lupa bawa alat penunjangnya ya untuk diri kita.
Ya mungkin kalau bisa, kalau lengkap ada hazard pakai hazard. Kemudian ya yang penting tuh sarung tangan, masker dipakai, ada safety box dan segala macam tuh alat-alatnya. Nah yang kedua lagi, pokok bahasan yang kedua, di manakah persyaratan tempat itu vaksin? Vaksin itu boleh aja dilakukan di rumah sakit, di puskesmas, ataupun kita mobilisasi di satu tempat untuk mengejar target pencapaian vaksin. Kemudian tenaga kesehatannya juga kita harus tunjuk yang betul-betul, yang sudah punya sertifikat pelatihan. Nah, Bapak Ibu nanti di dalam pelaksanaan vaksin ini di suatu tempat itu harus dipisahkan. Pisahkan pelayanan umum dengan itu meja 1, meja 2, meja 3 ya. Kemudian kita screening, itu screeningnya harus hati-hati. Kemudian kita registrasi catatan kita di Aplikar. Nah, ini pokok bahasan 3 itu prinsipnya pelayanannya, standarnya. Prinsip pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini sangat penting sekali karena di sinilah diatur bahwa pemberian vaksin itu adalah tenaga medis, dokter, perawat, dan yang mempunyai kompetensi dan harus punya STR. Kemudian pelaksanaan vaksinasi COVID ini tidak mengganggu pelayanan lainnya di fasilitas kesehatan. Yang ketiga harus juga ditapis, kita harus seleksi, screening ya, screening awal. Kemudian jangan lupa menerapkan protokol kesehatan tetap. Yang kelima kita integrasikan dengan surveillance COVID untuk mencari data kasus yang efek samping ya nantinya. Nah, standar pelayanan tadi ketentuan ruangan yang bersih, ketentuan waktu, jangan terlalu lama, 15 sampai dengan 30 menit udah selesai ya. Dosis dan cara itu tadi, dosisnya 0,5 mililiter ya, dan caranya disuntikkan. Nah, ini seperti ini. Ya, dosisnya masing-masing vaksin itu berbeda-beda. Dosisnya tetap itu 0,5, tapi waktunya, rentang waktunya yang agak berbeda. Kalau pada orang dewasa Sinovac itu waktunya 28 hari. Disuntikan kepada otot musculus deltoid, ya, deltoid. Ya, udah lama ini mengucapkan anatomi kedokteran ini ya, deltoid. Suntikan tegak lurus. Nah, setelah kita menyuntik, itu yang sangat penting sekali adalah limbahnya. Sisa-sisa pemakaian dari alat ini yang kita gunakan itu harus kita manajemen secara benar sesuai dengan peraturan pengelolaan limbah. Nah, ini ada kita pakai safety bag ya, safety box ya. Dan itu limbahnya masuk limbah yang B3 dan dihancurkan dengan insinerator. Atau kalau tidak punya insinerator, kita kerjasama dengan pihak ketiga yang menggunakan untuk pengolahan limbah. Nah ini yang terakhir ini kita setelah pasien setelah sasaran divaksin, inilah kita 30 menit kita tunggu. Jangan langsung kita tunggu, kita amati gejalanya. Kalau misalnya tidak ada keluhan dalam 30 menit, silahkan pulang. Kemudian kalau ada, yang sangat penting tadi itu adalah tanda-tanda shock, tanda-tanda shock anafilaktik, kan itu yang kita takutkan ya. Kemudian ada demam dan segala macam, ada demam, tekanan darah, ada reaksi merah di tempat injeksinya ya. Kemudian, nah Bapak Ibu saya rasa walaupun kita ini semuanya tenaga medis, dokter dan sudah mantap itu semua ilmu tentang menyuntik ya. Tapi nanti untuk memperdalam materi saya berikan itu tentang kita bagi tugas untuk praktek secara diskusi kelompok. Saya bagi 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, saya berikan waktu untuk melakukan tugasnya. Jadi Bapak Ibu harus ingat, kegiatan itu harus dalam strategi dan metode pembelajaran diskusi kelompok dan ada demonya dan ada simulasinya. Baik, sudah selesai. Luar biasa hasil diskusinya Bapak Ibu ya. Ya, namanya dokter-dokter dengan perawat yang masih muda-muda ya. Demikian itu tadi, mari kita rangkum secara bersama. Ternyata dari hasil diskusi dari Bapak Ibu semuanya yang saya baca di sini, ternyata para peserta ini sangat ya tinggal dipoles-poles saja, sangat mantap sekali ilmu aplikasinya ya. Kemudian kita lihat itu semuanya sudah tahu cara-caranya semuanya tentang pengelolaan vaksin dari mulai pengelolaan persiapan sampai dengan dilaksanakannya. Jadi ini Bapak Ibu sesuai dengan modul yang dari Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan target kita mencapai 187 juta penduduk Indonesia yang divaksinasi. Bapak Ibu, pelatihan ini akan meningkatkan kinerja karena pasti punya harapan untuk mendapatkan sertifikat ya. Pastilah sertifikasi
kompetensi ya untuk pelaksanaan imunisasi COVID-19 ini. Nah, besok masih ada kita evaluasi sedikit karena ini memang tadi baru simulasi. Kemudian untuk kegiatan besok kita evaluasi bahwa kita masih kurang, kita akan praktek langsung kepada sasaran yang banyak itu ada di gugus tugas COVID Provinsi Sumatera Utara ya. Kita langsung praktek. Kemudian jadi hasil pembelajarannya ini kami yakini. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu, ini luar biasa ya. Mari kita sukseskan target pemerintah itu. Karena di tangan kitanya, di punggung kita lah itu semuanya, beban itu kita akan kerjakan ya. Dari tanggung jawab Ibu. Dari 5,3, baru ini hari 5,3 juta loh baru tervaksin dari 180 juta. Jadi mari Bapak Ibu semua mengerjakan pekerjaan ini sebagai ibadah. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi semua. Demikian saja Bapak Ibu semuanya, kami rasa kalau ada yang kami pikir kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pelatihan yang akan datang. Horas! Horas! Horas!